Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ya alamin. Rabbi, ya Syaitan. Ya Siratal ladzina an'amta alaihim. siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimakumullah. Wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat al-faslun utawi iki kono pasal. Fil awqati ing dalem mertelaken pira-pira wektu allatika tuprawu kang den makruhaken apa salat salat ya ing dalem awqat tahriman kelawan makruh tahrim kama boleh perkara firawdati ing dalem kang kasebut ing dalem kitab Rawdah wa syarhil muhadzabi lan ing dalem syarah muhadzab guna ing dalem kene bab wa tanzihan lan makruh tanzih kama boleh perkara fit tahqiq ing dalam kitab tahqiq wa syarhil muhadzab lan ing dalam kitab syarah muhadzab fi nawaqidil wudu'i ing dalam bab perkara kang batalaken wudu. Di pasal ini menerangkan tentang waktu-waktu yang makruh atau makruh itu dimaknai sebagai makruh tahrim, makruh sing bermakna haram. Makruh yang bermakna haram ini tersebut di dalam kitab Rawdah maupun syarah muhadzab. Atau makruh tanzih, di mana makruh tanzih ini disebutkan dalam kitab tahqiq maupun syarah muhadzab di dalam bab nawaqidil wudu. Intinya waktu makruh dimaksud adalah haram dan tidak diperkenankan untuk melakukan sholat. Wa khamsatu awqatin utawi lima pira-pira waktu la yusalla kang ora kena den lakoni sholat via ing dalam waktu illa sholatu angin apa sholat ikulah kaduwe sholat sababun tawina sebab. Dalam 5 waktu itu tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat kecuali sholat dilakukan karena ada sebab. Misal baru sholat asar ternyata ada orang meninggal harus disolati sebelum dikubur, kan otomatis orang yang menyolati yang sudah sholat asar tadi kan sholat mayit, itu berarti dia sholatnya diperbolehkan karena sebab ada jenazah yang segera dikuburkan. Imam mutaqaddimun angin ana kalane sebab kang dingin kalfa itati kaya salat kampot au muqtarin atau sebab kang barengi as-sholatil kusufi kaya salat gerhana wal istisqa ilan salat istisqa, atau karena sebab misal baru salat asar terus terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, kemudian kita melakukan sholat itu karena tidak mungkin gerhana matahari atau bulan itu kemudian digeser karena waktunya itu sudah pasti. Artinya waktu itu harus sholat ya sholat, kalau sudah melewati waktu itu ya
sudah berarti hilang kesunahan sholat istisqa tadi. Fal awalu mongko utawi kang kawitan minal khamsati sayang 5 waktu iku sholatu sholat allati kang la sababa kang ora ana sebab laha kadhe sholat idza fulat nalikane den lakoni apa sholat ba'da sholat as-subhi sakwise sholat subuh. Nah, yang dimaksud 5 ini adalah melakukan sholat melakukan sholat di waktu yang memang tidak ada sebab. Waktu itu apa saja? Yang pertama ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh tidak perlu melakukan sholat. Wa tastamiru lan dadi langgeng opal karohatu makruh sholat hatta tatlu'a sehingga metu apa syamsu srengenge, sehingga sampai jedul srengenge. Jedulnya srengenge itu sampai pada diperbolehkan sholat. Jadi tidak ada sholat kalau tidak ada sebab. Kadang-kadang pada saat sholat riyoyo, ketika riyoyo itu mau dilaksanakan di masjid, nah, meskipun tahiyatul masjid itu adalah sebab terjadinya sholat karena memasuki masjid, tapi seyogianya itu jangan karena memasuki masjid itu kan bisa diatur sewaktu-waktu, bisa kapanpun, beda dengan sebab tadi yang memang tidak bisa dihindari. Nah, sholat gerhana itu kan tidak bisa dihindari, artinya gerhana tidak bisa diminta harus gerhana baru baik kan raiso. Tapi nek masuk masjid itu kan, dan itu ada ganti sholat tahiyatul masjid. Ketika kondisi seperti itu ya cukup dengan membaca tasbih. Kadang-kadang ada hari raya Idul Fitri itu ya anggapannya bahwa sergap masuk masjid sholat tahiyat masjid baru sholat subuh. Nah, kalau mau sholat tahiyat masjid datangnya belakangan menjelang sholat id, karena sholat id itu kan sudah memasuki sholat duha. Nah, itu kalau sudah masuk sholat duha itu ya boleh. Kalau bersubuh rukun tahiyat masjid. Batasannya matahari mulai nongol ya. Iya. Wasane utang ping pindho iku sholatu sholat ing datul iha nalikane metune srengenge. Baida tolaat nalikane metu apa srengenge. Hatta tataka malah sehingga sempurna apa metune srengenge. Wa tartafi alan munggah apa srengenge qadra rumhin ing kira-kira sak tombak pira il aini ing dalem peninggal mripate. Tadi kan sampai tulul samsi atau jadul srengenge, disambung jadul srengenge, kira-kira terbitnya itu sudah sempurna sampai tingginya itu sak penumbang. Tinggi sak penumbang itu kira-kira membangkan ini. Berarti pandangan wis mulai ke atas kan berarti. Jamnya ini setengah itu wis kawan lah. Paling ora jam 6 lewat dikit lah. Iya. Sebab saya ini kan subuh kan jam 4 kurang. Lah iya, sebengi kan jamnya mau wis padang nemen. Mau terakhir kuwi subuh berarti jam 3.57.
Wasalisu tengah ping telu iku sholatu sholat idastawat nalikane jejeg apa srengenge hatta tazula singgoling sira apa srengenge an wasati sama saking tengah-tengah langit. Namanya waktu istiwa. Istiwa itu matahari tepat di atas. Ciri-cirinya tidak ada bayangan. Nah, itu saat seperti itu diharamkan sholat kecuali hari Jumat. Faistas nalan tenjabakan mindalika sang memun makur apa yaumul Jumat di dina Jumat. Fala tukrahu menguraten makruhaken apa sholat fi ing dalam Jumat. Waktu istiwa ing dalam waktu istiwa. Wa kadzalan kaya mun istiwa haramu makata wa kadzalan kaya mung ilang iku kaya mung istisna haramu makata ing dalam bumi tanah Mekah al masjidu hiya masjid wa ghairu lan liyani masjid fala tukrahu mongko ora den makruhaken salat apa salatu salat fi ing dalam haram Mekah dia di waktu au qatil dalam pira-pira kuliah kabehane au qatil sawaun padha uga salat sunata tawafi salat sunah tawaf au ghairoha utawa saliyane kecuali mau tadi kan waktu istiwa haram melakukan sholat kecuali hari Jumat dan sholat yang dilakukan di tanah Mekah, di tanah haram Mekah, baik di masjid atau di luar masjid. Berarti waktu istiwa di Mekah itu tidak ada larangan sholat, bebas. Kaya ning kene dina Jumat. Dina Jumat ya bebas. Salat sunah apa bae? Salat sunah apa bae? Warabi utahe ngaping papat iku min ba'di sholatil asri ing dalem sawise asar. Hatta taruba sehingga surup apa samsu srengenge. Yang nomor 4 sholat setelah ba'da asar. Itu pun kalau tanpa ada sebab. Kalau ada sebab ya diperbolehkan sholat sholat yang ada sebabnya itu. Wal khamisu ta ngaping 5 iku ing dal guru pinalikane surup lisam simarang srengenge. Faida danat mongko nalikane parek apa surup huruf utawa surup ya. Apa srengenge kena lil huruf maring surup hatta takamala sehingga sempurna apa hurufuha surupe srengenge. Nah, ketika matahari itu terbenam sampai terbenamnya itu sempurna. Wis separuh aja. Jenenge sunset. Tapi beda ketika awake dhewe keturun. Misal begitu tani itu masih ada waktu sholat maghrib meskipun hanya 1 rakaat. Awake dhewe wajib sholat meskipun dalam posisi normal itu masuk kategori waktu yang makruh atau waktu yang haram karena masih ada kesempatan 1 rakaat. Nah, adapun rakaat berikutnya bagaimana ya urusan budi. Yang penting pada saat awal Allahu Akbar isono waktu sholat asar. Ya, sekali lagi itu dilakukan saat kita dalam kondisi wudu, yaitu tadi ketiduran. Anak posisi sengaja yo tidak boleh. Nyambut gawe dengan kotor tanggung. Nek udure lewat berarti jamak. Misalkan tidur 12 jam gitu. Iya. Sampai lewat waktu berikutnya. Bukan jamak, qadha. Iya qadha. Qadha. Iya di luar ini kok ya. Iya. Enggak sengaja kok. Qadha.
Nah, nek sengaja ya beda lagi. Wis jelas dosa ya. Sengaja iku padha karo ora salat. Salam. Arendis. Aku tinggalan sak pasal. Pasal tuh. Pasal. Dapat kali bro. Makan. Terus wis terang kok. Libur iku nek aku nang Mandor. Aku udah gedung. Belar lagi karo Selagi HP iki. Selagi aku nang mau ngisi wong loro ya insyaallah ya. HP iki marak-marak itu lagi. Seneng aku ngarang. Syukur marak yo hari Demi yang apa tuh? Nawal juga akhirnya. Gendengnya. Dikelendengnya lagi kok. Coklat mana kual? Pepit tuh wah. Yo, pepit. Orang halus ki kok. Orang ini kan. Pasalnya adalah pasal utawi dikono pasal. Wa sholatul jamaati utawi sholat jamaah. Lirijali kate wong lanang fil faraidi yang dalam pira-pira sholat fardu. Ghairil jum'ati sakliyane sholat Jumat. Iku sunatun sunah muakkadatun kancan kukurakan. Tinggal musanifi mungguhe pengarang warrafi'i lan imam rafi'i. Wala asahu tawi kang wala asolan kaul kang luwih fasah luwih sah inggan Nawawi ing dalem mungguhe Imam Nawawi annaha satemene jama iku fardu kifayatin fardu kifayah wa yutriku lan nemu sapa makmum nemu al jamaah dan jamaah ma'al imam serta imam fi ghairi Jumat ing dalam sakjane Jumat malam yusallim selagi durung salam sapa imam atas limatal ula ing salam kang kawitan wa ilam yakut lan senajan durung lungguh sapa makmum mau serta imam. Nah, pasal ini menerangkan tentang sholat jamaah. Sholat jamaah bagi laki-laki dalam sholat fardu itu hukumnya selain sholat Jumat itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini menurut pengarang kitab ini dan Imam Rafi'i. Adapun qaul yang lebih sahih menurut Imam Nawawi bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya menurut Imam Nawawi jika satu desa tidak ada orang yang jamaah maka satu desa itu bisa semua. Jika sudah ada yang melakukan berarti tidak jadi dosa. Diwakili. Nah, yang dimaksud sholat jamaah meskipun misal seorang makmum menemukan dalam sholat jamaah itu kondisi imam selain sholat Jumat ya selaginya belum salam pertama itu seseorang ketika mengikuti orang tersebut itu sudah dikatakan sholat jamaah meskipun urung sempat lungguh. Contoh Takbir ya. giliran Allahu Akbar urung sempat lungguh imamnya wis salam. Imam wis lah sampean lungguh apa ya ora susah wong apa imamnya wis salam. Wis rampung dilanjut. Nah, kategori jamaah seperti itu sudah termasuk dikatakan jamaah.
Jadi tidak ada kata ketinggalan. Kadang-kadang awake dhewe kan cuman imam wis meh salam, ini sholat dhewe bae. Keliru, tapi tetap niatnya Jamaah ra, makmuman. Makmum Ya, tetep. makmuman. Jenenge makmum masbuk. Iya pun mau masbuk. mau mabok. Kudu mabok, kudu mabok. Makmum masbuk. Jadi ya nek sholat jamaah ya anggere sareng mushola ya salah orang sampai wasus kalau ketinggalan orang susah kok ngumpul bae meskipun hanya menangi meh salam itu sudah termasuk dapat keistimewaan sholat jamaah. Wong kebanyakan juga orang misalkan wis imam wis apa sujud misalkan walaupun rakaat pertama banyak yang nunggu imam tangi. Nah itu kalau kekurangan kita di situ mestinya Orang nyusul, enggak nyusul. mestinya tidak harus menunggu. Wes Allah Akbar kok dilalah kita nih ya beneran. Orang sama tadi imam ngatik mana. Langsung begitu menemukan imam sedang jamaah, meskipun isi tahiyat awal, langsung takbir terus melu. Terus dhewe hitungane salate mlebu sak rakaat apa? Ya enggak. Ya ndak. Tetap isi nol. Nol Iya, sih. Mengikuti iku gerane. Iya, mengikuti gerak. Langsung gabung, itu langsung gabung. Boleh tambahan malah. Bonusan itu. Salat maghrib tahiyat kabeh ono tahiyat. Bisa ra? Ya iya wong kelewatan sak rakaat wis salat tahiyat kabeh. Tahiyat. Oh, iya, 1 iya. 2 3. Wa ilam yakun amal jamaah itu ampun utawi jamaah fil jumat ing dalam sholat jumat wa fardu ainin monggo iku hukumnya fardu ain. Sholat jamaah dalam Jumat itu hukumnya fardu ain. Artinya sholat Jumat nek ora jamaah ora sah. Sholat zuhur. Ora sah. Tur yo angel lah sing khotbah masuk khotbah dhewe rungokke dhewe jamaah sholat dhewe. Ora mungkin. Timbangan kok. Oh minimal 40 kok. 40 itu monggo Imam Syafi'i. Monggo Imam Malik 12 cukup. Monggo Imam Malik. Jadi tidak harus 40. Nah, tapi awake dhewe karena mazhabnya Imam Syafi'i yang mencari 40 itu. Nah, Lebih aman lah. 40 itu kategorinya adalah mukim. Yang mukim. Oh yang sekitar. Penduduk Yang sekitar. mukim yang namanya Asli, mukim itu ya penduduk yang ya, meskipun bukan asli, misalnya wong ngekos, nang kene kan mukim. Wong kos, wong Nah berarti kalau misalkan kan kantor punya kan perkantoran sekarang ada gedung perkantoran punya masjid. Itu gimana? Nah, ini yang jadi problem kan seperti itu. Karena orang kantor itu kan bukan orang mukim, dia hanya perkantoran. Lebih baik mencari masjid yang di penduduk, bukan di perkantoran. Seperti itu. Karena di antara syarat jamaah sholat Jumat ini kalau menurut Imam Syafi'i itu adalah mukim. Mukim atau orang yang menetap di sebuah daerah Sekitar wilayah itu masjid, sekitar masjid ya. itu sholat diadakan sholat jamaah. Nah misalnya dhewe kok meskipun yang ada orang 100 tetapi tidak yang mukim hanya 39 kan orang satu. Jadi tidak sah tetap. Golek kemana wong sing mukim ning ngono. Tarik yo. Iya kayak. Kok ngene kuwi yo. Pirang tahun kayak nang masjid. Hah? Mandiri. Tapi nang kono sebagian juga banyak orang mukim sekitar sih.
banyak itu. Tapi kan nggak ketahuan juga. Ya wong akeh wong golek wong 40 kan sedikit. Mungkin. Cuman kan orang yang mungkin itu kan sebagian kan kantor semua, orang pendatang semua, gampang itu hampir semuanya pendatang. Ya kita juga tidak bisa berpedoman pada hanya satu pendapat itu kan. Artinya kita juga bisa husnudon, ada perkembangan fikih, karena fikih itu kan tidak sakut ya. Langsung Kalau menurut Imam Syafi'i, suntik. dalam satu desa pun tidak boleh ada dua masjid yang dijadikan sebagai tempat Jumatan. Satu desa. Satu desa. Kita tidak bicara masalah itu ya. Sebab ini persoalan ini pernah saya bawa pada saat perdebatan Oke. masjid Mono. Tapi kalah. Buka mana lembaran? Jika dalam satu desa itu tidak ada perselisihan atau tidak ada perbedaan. Dalam satu desa ada 2 masjid, 3 masjid, karena kelompoknya berbeda, tidak masalah. Contoh Muhammadiyah karo NU. Iya. Biar bagaimanapun Jumatan orang bisa dipadaki. Masa aku Imam Syafi'i karo melu Imam Malik atau melu Muhammadiyah. Maka di situ ada 2 masjid. Nah, kita sebagai pengikut Imam Syafi'i ya kita Jumatnya di Masjid Imam Syafi'i. Ya karena memang Imam Syafi'i juga orang yang hati-hati dalam konteks menyatukan, mempersatukan jamaah. Makanya kan disebut dengan Jumat itu kan artinya kumpul. Jumat itu kumpul dengan maksud seminggu bisa yo kumpul. Diadakan sholat Jumatan. Maka syarat sholat Jumatan harus jamaah. Karena dengan jamaah itu kumpul loh. Maksudnya ngono. Nah, setelah Jumatan kemudian diadakan seremonial makan bersama, ya mana lebih bagus. Nah dari situ akan mempererat. Oh, wah. Lah, cuman kalau melihat asbab atau sebab hukum itu muncul, itu kan juga tidak bisa lepas dari kondisi geografis dan sosiologis. Dalam arti kalau orang dulu geografisnya meskipun satu desa tapi kan luasnya luar biasa. Luas artinya apa? Satu rumah dengan rumah yang lain jaraknya kan jauh. Nah, sehingga meskipun dalam satu desa itu luas, karena nanti dikhawatirkan juga ketika ada masjid yang lain tidak terpenuhi 40 orang itu. Nah, zaman sekarang kita itu kan sudah beda. Padat. Rapat Jadi sak RT wae bisa cukup kanggo gawe wong Jumatan sak. Seperti itu. Seperti itu kajian kontemporer seperti itu. Nah, terkait termasuk di dalam sholat jamaah, sholat Jumat di kantor. Ini konteks atau persoalan mungkinnya juga perlu ada kajian ulang. Nah, perlu ada kajian ulang karena Laju. satu sisi dia punya sebuah kewajiban bekerja, karena memang dia jadi karyawan atau jadi pegawai di situ, dan tidak mungkin pada saat sholat Jumat kemudian mau pulang. Ya, tekan marahnya dia. Oh, mana macet. orangnya ndak kan iso balik mana. Nah, sehingga diadakan sholat Jumat di kantor. Ya kita kalau memang kondisinya seperti itu ya husnudon sah saja. Dan tentunya juga kajian ini sudah banyak dilakukan. Karena kalau tidak itu tidak mungkin kan. Karena di situ yang khutbah juga para kiai, para ulama yang paham tentang syarat rukun. Cuman kita aja yang belum tahu dasar hukumnya.
Orang sholat dulu orang Ya Imam Syafi'i kan solusinya kan iadah. Iadah. Nah, iadah itu terjadi manakala ada dua desa yang diadakan 2 Jumatan. Menurut Imam Syafi'i, satu desa itu yang sah melakukan Jumatan adalah yang pertama. Yang pertama. Sehingga karena dalam satu desa Jumatan itu kita tidak tahu yang pertama yang mana, yang kedua yang mana, sehingga untuk menguatkan itu kemudian ada iadah. Maka untuk di kalangan santri biasanya kalau memang masjid itu ada dua masjid, maka diadakan iadah, sholat iadah. Tapi sebenarnya iadah itu apa ya? Hanya apa ya? Ya semacam yang ngakal ya. Mensah. Imam Syafi'i udah ada masa namanya ada, nggak ada ya ada. Kaji meneh kula terkait dengan ada Jumat, ya ada Jumat. Ya. Nah ini pernah saya tulis di sebuah pelajaran ke-MO-an di ada Jumat. Karena ketika membicarakannya ada sholat Jumat, kita harus clear dulu di syarat rukun Jumat. Anda harus paham betul syarat rukun Jumat menurut Imam Syafi'i itu seperti apa. Karena di antara syarat rukun sahnya Jumat, jamaahnya itu 140. Kemudian dilakukan dalam satu masjid di satu daerah atau satu desa. Dan penduduknya itu mukim itu 40 itu mukim. Tidak ada 2 Jumatan dalam satu desa. Ini seperti itu. Telu lah. Ono kira telu. Iya, tahu iya. Kalau sehari kan membuatnya Jedes, jedes dokar-dokar kan. ono kiri. Ono kirine kok. Losari. Ya kan kalau sehari itu kan amban-amban. Kan mesti terus sih. Nah iya nek kalau itu kan karena jarak kedukuannya itu jauh, wajar. Karena sebuah komunitas. Semar orang kan bisa ini sampai hari kok. Nanti kemungkinan di pembahasan sholat Jumat ada sampai ke arah itu kemungkinan. Ya iya toh orang bukan direncak tapi memang belum sampai situ. Belum, kok padahal urung nyampe, sabar. Mar dibahas kuwi kok nyegat rame iso. Iya, di situ. Dikit kerso kuwi. Walayasul kan ora hasil apa sholat Jumat biakola kelawan yang tolwe sidik min rokaatin saking sarokat. Artinya sedikitnya ikut sholat Jumat itu 1 rakaat. Kalau sudah ketinggalan 2 rakaat, berarti dia sudah tidak termasuk sholat Jumat. Duhur berarti. Dia masuknya sholat duhur. Berarti harus 4 rakaat. Artinya bahwa ketika kita ngemangi mung sak rakaat, berarti engko tambah sak rakaat meneh. Mas pokoknya. Emang Mas Bu kita. Iya.
Karena ndak mungkin kemudian ikut imam bisa rokaat terus awake dhewe iki langsung melu salam ya rokaat lah. Tapi ketika sudah ketinggalan 2 rakaat, tangine maneh harus 4 rakaat. Artinya sholat niatnya berubah. ya secara otomatis lah. Tapi gugur ke kewajiban lah. Iya. Artinya yang darurat loh ya, yang darurat. Tetap kita ikut sholat jamaah, sholat Jumat. Cuman nanti itu tidak dianggap sholat Jumat. Kita sholatnya akhirnya duhur. Lalu tidak secara menangi rakaat sama sekali. Mau kita kayak kual-kualan mangan. Mangane nyantai. Berarti harus tapuk, berubah. Kan bodoh tahiyat. Aku tahu dia yang tahu tahu kok. Bu ono apa? Barang apa mangkat Jumatan. Kok sepuluh Bali. Bahkan balik. Orang-orang yang ngarang dia nang pondok. Enggak, aku tertarik duduk lho yo. Ora. Saya kadang toro. Kita aku gak paluran mana, gak paluran mana. Gak kopian kampung, Alex Sarung, Pobogan. Bahkan balik. Pada baru Jumatan pun bonde. Wih. Wajib bulan wajib. Alal makmum nyatasi makmum apa yang dia yang tanya so makmum al iktimam ing dadi makmum wal iktida'a awil iktida'a utawa manut bil imami kelawan imam wala yajib lan ora wajib apa tak inu nentokaken ing imam baliyaki balik cukup apa lek kita manut bil hadiri kelawan imam kafir. Nah, bagi makmum ketika mau ikut jamaah wajib niat makmuman. Tetapi yang jadi imam tidak wajib niat menjadi imam. Maka ketika ada orang sholat sendirian sampean tambal sebagai isyarah mawon, isyarah sampean niat makmum dengan si orang tersebut. Lah orang tersebut bukan kemudian ketika jadi imam bukan kemudian berubah niat, itu tidak. Dia secara otomatis. Tapi nggak harus niat lagi, nggak usah. Si orang tadi itu ya tidak harus niat. Tidak secara otomatis niat mana batal lah. Mana untuk tolong rokaat mana enggak gimana? Udah bonus main. Main ini kok ya. Wa ilam ya'rif lan senajan ora weruh bu makmum. Senajan imam ora weruh jebul kena mburine nyapa ana wong sing. Nah, seumpamanya orang tersebut isi niat kopian terus jadi makmuman. Kan orang ngerti. Nah, Posisi ini berarti enggak masalah kuwi. Ya ndak masalah wong jenenge orang ngerti kok. Nyores ini. Nanti dia aku kok Ya intinya sebenarnya lah kuwi. Ini orang kono kuwi orang-orang. Lho kok sembarang mana ngomong. Nah, yang sering terjadi awake dhewe makmum karo wong sing lagi sholat jamaah. Wong sing musafir. Ya, ada pernah gitu. Nah, itu hukumnya bagaimana? Ya sudah, wong karena kita ndak tahu kok diteruske wae. Ya. Tapi misalkan kan sama kan ya berarti kan beban. Sedangkan kita misal ngikutin ini dari awal. Tidak, kan bisa diketahui dari sholat yang pertama. Misal ya, ono wong sholat jamak dhuwur karo asar. Dan nek isih sholat kebenaran juga ora dikosor. Nah, ora dikosor berarti kan padha bae Pak isi waktu papat. Aku makmum. Nempel ngomong. Saya yakin ketika sejak awal mesti wong ora ngerti, mau mesti cok ngandani aku jamak kuwi. Tapi nek isih sholat, awake dhewe kemudian langsung makmum, ya sudah makmum saja. Dene kok si imam tadi kemudian bangun lagi sholat lagi, itu sudah
urusan lain. Nah, misal si imam tadi itu kosor kan cuma 2. Iki wong mau takbir aku loh. Takbir mana? Kok dia wis nembe rong rakaat terus salam. Kan mesti kosor. Sampean terus sakit tapi mufarokoh. Misah. Ketika imam mau salam ya. Iya lah, sama. Nah kan secara otomatis sudah bisa diketahui bahwa dia itu sedang jamak kosor. Maka saya mufarokoh. Dilanjutkan sholatnya, harusnya dibatalkan. Sholat sendiri. Iya terus sakit. Berarti tambah rong rakaat maneh. Enggak mau tahiyat awal. Oh, intinya kayak Mas Bok ah. Hampir sama. Iya, Mas. Nek Mas Bo kan tidak usah niat mufarokoh. Iya, biasanya gue tok paling. Masih. Karena syarat makmum itu manut karo sing diimami. Manut karo imam. Lah, si makmum kok orang manut karo imam sebenarnya batal. Nah, maka ketika orang imam tadi kok sedang melakukan kosor, awalnya tidak tahu, setelah tahu maka harus mufarokoh. Diniati pisah, men ojo sholatnya batal. Kan kaya kuwi. Niat mana kuwi? Ya ora, misah. Nek melu kosor, nyampe kosor. Emang Ya, syaratnya. ya ape kosor ya ora sah. Karena dia bukan seorang musafir. Iya, kan syaratnya kan. Apa mah Jakarta sih nang Sinarjaya kayak biasanya. Apa mengatakan Jakarta sebenarnya sudah bisa jamak karena dia sudah lepas atau sudah keluar dari daerahnya atau sudah keluar dari desanya atau sudah keluar dari tempat tinggalnya, bisa Minimal 80 kilo apa ya sekitar ya? perjalanan. Iya. Lah kita mau perjalanan 90 kilo kan luwe kosor ono salat liyane nek kosor ono salat liyane maksudnya nek aku pemahaman ya jamak karo kosor kuwi padha bae ana persamaan iki nang jarak. Terus nek perbedaan kosor kuwi perjalanan sing mburu wektu. Enggak sama. Artinya jamak maupun kosor itu sama-sama di perjalanan yang lebih dari 90 kilo. Jamak dan kosor itu juga sama-sama rukhsah. Bukan persoalan buru waktu. Nek cara bicara buru waktu, wong buru waktu krono kerja juga mirang-mirang, bukan karena perjalanan. Kan seperti itu. Berarti syarat utamanya jarak ya? Jarak, memang jarak. Dan jarak itu bukan tidak maksimal orang melakukan perjalanan itu kan 3 hari. Selama 3 hari kita perjalanan, meskipun di sana itu kita dalam posisi bukan orang yang rupek, dalam arti orang yang santai, itu diperbolehkan melakukan jamak kosor. Contoh aku ning Semarang, balik esok bengi aku ning Semarang. Maka malam itu saya diperbolehkan untuk sholat jamak dan kosor atau jamak tok ya boleh, kosor tok ya boleh. Selama sebelum 3 hari. Sekali lagi dalam konteks adalah rukhsah. Ya. Oh betul. Rukhsah itu kemurahan iki cara bahasa wong blonjo kuwi diskon. Kompensasi kuwi. Saleh. Rukhsah. Lah, Kemelasan. lebih baik mana antara jamak dan tidak jamak? Kadang kita salah anggapan juga. Loh saya kan masjid pirang-pirang. Tidak ada sesuatu yang menyulitkan. Bukan persoalan masjid pirang-pirang. Yang namanya masjid adalah tempat sujud. Tempat sujud itu bisa dimanapun.
masjid. Zaman Rasulullah dulu meskipun tidak jarang ditemukan masjid pada saat perjalanan jauh itu, tapi kan bisa sholat di mana saja. Tidak ada air, ada tayamum. Tayamum. Tapi tidak, jarak itu yang menjadikan seseorang diperbolehkan untuk Sama atau kosor. jamak atau kosor. Bukan persoalan di situ boleh kemudian melakukan sholat atau tidak. Nah, lebih utama mana? Wes contoh kaya Gusti Allah ngek kemurahan karo awake dhewe. Kira-kira misal aku ngenai kemurahan karo sampean. Nyong pingin ngeki keringanan karo sampean. Kira-kira menurut sampean iki keringanan iki suka tak tampa apa tak tolak? Ngomong kali yo tompo teo. Nyuara begitu kok. Bahasa kata blok ini berarti ketika kita tidak menerima rukhsah di Gusti Allah kan awake dhewe yang blok ini. Nah, Berarti kan orang di Jakarta nong misalkan nembet diri dan sholat biasa belum ada temen ya iya. Kuwi lah. Biasanya Maka sebagian ulama sebagian besar mengatakan mengambil rukhsah itu lebih utama daripada tidak. Tapi karena ketidaktahuan kita, aku yang mulai mikir mau nang sinarjo biasanya sholat duhur toh. Biasanya. Agar sing ngerti mungkin yo dikuwi. Lagi kene iki sembayang nang perjalanan lho. Men kata wong iki yang sembayang. Iki berat nih. Dudu. Ada mertuane don. Orang kan sholatnya berarti duhur toh kaya kuwi. Ya mikir karena ketidaktahuan kita. Masalahnya kita itu kan tidak tahu di belakang itu ada apa. Bisa jadi kayaknya lancar masalah. Tapi tiba-tiba mbok bane kempes dan sebagainya, akhirnya luru musola angel, luru gawe wudu angel. Akhirnya kan sholat menjadi susah. Tapi tiba iki diskon lah ya wis. Tapi ketika tadi sudah dilaksanakan, kita kan sudah tidak ada tanggungan, artinya sudah tidak ada kewajiban. Wis nyaman. Nyadangi kecelakaan. Masuk. Artinya menyadangi sesuatu yang kita belum tahu. Saya pernah berdebat, ya bukan berdebat tau, kan ini ngeyel, kayak kuwi. Nah, kan wujud kurang-kurang, baru ngomong supir, baru mandek wis. Bukan persoalan gampang atau tidak, kita itu tidak tahu di belakang itu ada apa. Apa awake dhewe ki mau bisa memastikan bahwa kadingine tekan ngono arep lancar terus sampai belok sewaya-waya gampang. Kita kan tidak bisa memastikan itu. Maka lebih baik sebelum kita berangkat, ayo sholat jamak dulu. Artinya, nek engko kok diparil nang kono kok kurang mantep, nang kono sholat mana ora kaiki. Lah ketika ada ngayal, lah barangnya bercanda temenan, kempes nang tol, apa jales. Wes. Wong aman dikandani nang dalan ngono sing kepenak kon salat jamak ora gelem. Ngayal. Diskon komplek iki. Boleh dilakukan berjamaah pun. Hah? Boleh dilakukan secara berjamaah. Jamak kosor, ya sangat boleh dan sangat dianjurkan. Maka bagi orang yang tidak tahu dari bismillah usali makmuman atau usali fardhol usali makmuman wis. Usali fardhori makmuman imame jamak ya jamak. Mari makmut bae wis. Yang pernah aku yang kuwi. Tapi misalkan anggap baik kayak aku arep ning Jakarta kan sering motoran gitu. Aku niatnya aku maghrib misalkan asar istirahat ngene, maghrib sekalian sholat ngene, bagaimana? Ya ora apa-apa. Enggak, misalkan kan itu perbandingan tadi kan dapat keringanan. Nah, lebih utama mana istilah kayak gitu. Lah kuwi tak analogikan tadi seperti itu. Sampai diberi keringanan, itu lebih baik diambil apa tidak? Tapi kan kalau ayo kan maksudnya perbandingan. Oh, aku sekalian istirahat kok
maghrib nang kene kali istirahat kok bisa kayak gitu loh kan punya karo istirahat. Berarti kan Iki bakal beli. itu alasannya karena kepingin istirahat sekalian. Iya. Bukan persoalan Gusti Allah menaik ruksa atau tidak. Kan seperti itu. Tapi intinya Terus yang benar gue mikir sebenarnya Dewi orang ngerti peristiwa selanjutnya. iya ya. Sampai wis ngarang kono tepat waktu pas maghrib. Ngarang kan. Kan kira-kira. Nah iya ngarang. Ya aku tak cerita itu sing ngalami yo. Kan ape balik kadang Cilacap. Mari kan berarti iki dijamak bae begitu. Ya ora iki. Lebih ki yo. Kalau saya ngomong lah kuwi di apa rene jamaah. Mari karo iso dijamak. Nah, ketika perjalanan kan ada ngimbokan bikin nang terang alas. Ketika perjalanan urung terang alas wis iso. Mampir sembayang iso maneh. Kuwi. Kepriye gue tekan iki. Iya, Ini makanya pengalaman koyo kuwi. ya makanya kan aku masalah akhirnya kan anak Jakarta sering Yang jadi motor gitu. ancer-ancer jaraknya. Jarak sampean kuwi mau melakukan perjalanan, jaraknya itu kira-kira ada 90 km apa tidak? Ora kok krono repote disit. Ora krono repote disit lho ya. Misal ke, kaya aku arep Purbalingga. Kan jarak ndak ada 90 kilo kan, ndak ada 90 kilo. Tapi saya melewati berbagai hutan kan. Bukan karena saya melewati berbagai hutannya, tapi jaraknya itu kan 90 kilo. Ini menurut kaul belum ada. Cilacap ini harus belajar juga. Oh no, lebih. Oh no, tapi nek menjot kabeh ngono. Lho antuk. malah lebih lah orang mungkin. Lebih. Masalah nek didelok lurus mungkin Nah, kan Maksudnya ngono mek kok Kan jalan. iya masalah kan iya nih kan kayak kayak garisan yang kiri ngono terak kayak wong. iya. Beloknya ora ditung. Kayak warung bukan lewat ngarep monyong. Maka ulama itu ada yang mengatakan bahwa mengambil dosa itu pahala sendiri. Karena kita sudah merasa apes, diwai keringanan, maka mengambil keringanan itu apa dengan kata lain mengakui keberadaan bahwa saya itu apes, itu sudah pahala sendiri. Tapi nek ngeyel ora bisa aku nang ngono. Kan berarti kan menunjukkan kesombongan. Itu pakai Amlek iki mau. Oh ya. Lah wong nyambian wong kadi sumenep. Nanti Madura. Areng Pemalang tak kon jamak kosong kok ora gelem dengan alasan tadi. Masjid kan pirang-pirang nyepelekan. karepe sampean. Tak kosok cewekku. Barang kok apa aku jamak dhisik barang kono kok mandek, padahal aku ngampret nang kene santai. Jadi ya karena keawaman kita, akhirnya persoalan itu. Ya artinya kita itu tidak tahu di tengah perjalanan itu nanti bisa melakukan sholat itu apa tidak. Ini antisipasi Antisipasi kan seperti itu. Nek lunga kowe kan lungane lunga Apik kok. sing apik Mas. Iya ora, itu salah satu syaratnya Bisa bisa. lunga nemoni selingkuh. Angel mana ya orang mungkin Kosor. kosong karo dewek. ora kaiki. Kuwi kok siji maneh lembarane. Beda ceritanya. Lembarane ade kuwi. Mau nyampe ngaji kok. Ora hitungane nimbang kok. Ono dagelane. Tapi cara untuk gue gawe lakonane sih. Mamane kan ono sing nang asale ono sing nang dhuwure. Itu namanya kan jamak takdim karo jamak takhir. Soalnya aku pas mbiyen karo kamu lagi engko sisam asale bae nang ono sisam di. Ya ora Sama apa-apa, takhir. jamak takhir. Ya Ya kan karena ada kan pilihan. priye. Ada pilihan mau dilaksanakan dulu atau belakangan.
Tapi wong mesti diniati ora masalah. Ya ora masalah. Ora masalah. Maksudnya ono keutamaan ora, ono keutamaan kuwi dilakukan di situ. Apa Ora. Tidak. tidak Itu sama. pilihan. Itu pilihan. Cuman main lebih ayam sajane Di awal loh. Di awal nih. Anteng. Setiap ayam berhujan itu setiap mantel Mesti mantel. Wa lam ya'rif mongko lamun ora weruh sapa makmum. Wis. Wa akhta'al mongko wa akhta'alan luput sapa makmum batalat mongko batal apa salat makmum illa ening domat angin lamun kumpul ilahi marang takyin lamun ya isyaratun isyarah kakoli kaya pengucape makmum nawaitul iktida'a bizaitin hadza niat ingsun al iktida ing manut bizaitin kelawan zaid hadza ing iki fabana monggo pertelo umaron ing umar kata sihu monggo sah apa salat. Nah dalam hal niat lamun ape jamaah kok orang niat makmum batal salate. Betul niat makmum. Iya ora nek maksudnya Tapi ora secara otomatis wong jamaah wis. ape jamaah yo melu gerakane tapi orang niat. Ini kan wa akhta'a lan luput batalat salatuhu. Iki praktek piye? Anak dhewe kan otomatis dhewe lah. Tapi ini loh maksudnya sholat awake dhewe sholat jamaah. Sholat jamaah. Wis nang kono ning ngarep pisan maneh. Ning mburine makmum. Tapi pada saat niat, kuwi ora kok diwai makmuman kuwi ora. Tapi ikut gerakan-gerakane. Lah itu ya. Lah di situ maka batalat sholat tubuh. Bukan batal ini makmum ya. Ora ning ngene batal sholat tubuh. Batal sholat. Lah iku batal sholat tubuh. Batalat monggo batal apa? Sholat tubuh sholate wong. Illa ining tadomat ilahi isyaratun kapolihi nawaitul iktida bizaitin kecuali digabungke isyarah maksudnya ngene ning kene iki sing dadi makmum kuwi zaitun arane aku sholat manut zaitun tapi ternyata di situ bukan zaitun tapi Umar itu masih bisa artinya masih ditolerir masih sah. Halo. Karena niat sholat itu tidak harus dicetakke sholat fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbil kiblat adaan makmuman itu tidak harus. Wong sholat jamaah kuwi aku niat sholat manut si A. Kadang bentuke. Ha iya. Angel kuwi. Dunal imam dudu imam. Fala yajib mung ora wajib fisiatil kita ing dalam sae manut bi kelawan imam fi ghairi jumati ing dalem liyane salat Jumat. Apa niatul imamati niat dadi imam bal hiya bal utawi niat dadi imam iku mustahabbatun dan sunahkan fi ing dalam hak iman. Fa ilam yang mengulangan niat sapa imam pas salatu monggo ta salat imam iku furodan salat dhewe. Lah, sing ora wajib imam. Ya, imam ora wajib niat jadi imam. Nah,
Artinya meskipun dia tidak niat jadi imam, sholatnya sah. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat itu niatnya imam jadi imam itu disunahkan. Ya. Jika tidak, lah kembali pada niatnya imam saat sholat biasa, masih sholat jamaah. Ketika dia tidak niat jadi imam, fa sholatuhu furoda, sholatnya dewekan. Artinya bukan jamaah. Berarti nek kaya kuwi ana wong sholat jamaah, sing isi jamaah sing isi ora. Maksudnya piye? Aku mana sholat dewekan kan? Sama mau manut aku ning mburi. Sampean jamaah ya ora. Ora niat jamaah. Ora niat dadi imam. Iya. Jadi imam ora enak sholat. Ora entuk pahala sama. Lagi nang ngene. Menang sinang buri. Pak Ilham Yani jika tidak niat jadi imam, jika tidak niat sapa imam, fa sholatu furoda, salate dewekan. Beda sing iki. Nah, misalkan gue mikir dicolek berarti cara menang kan mati grentek. Oh, yang dimakmumi berarti kan kayak ngono niat imam gitu loh. Nah, berarti kan itu nambah niat, berubah niat jadi imam. Iya. Ya, berarti nek jadi berubah jadi imam ya berarti jamaah. Oh gitu. Sama. Tapi enggak Maka membatalkan. itulah di antara fungsinya namplek utawa apa untuk memberikan isyarah bahwa di belakangnya itu ada makmum sehingga orang tersebut itu kemudian nambahin niat jadi imam. Kadang-kadang kan orang yang mbune tok. Iya, ada. Si nang ngarep iku ora ngerti bahwa dheweke diikuti iku lho. Nyatane wong ya akeh kan kowe kuwi. Nah, makanya seperti itu. Nah, giliran rukuk merosikel Mas. Kan tidak. Giliran wis video jebul nang pinggire wong salat sunah. Repot nanti. Tapi nek cawel rukuk Wis kena. Misalkan kan kena itu. cawel kan berarti oke ana wong nang mburi yang melunya ngono. Berarti aku ya berarti sebagai imam, mungkin niat sebagai imam ngono lho. Tapi niatnya sih yang diikutin apa kayak niat sholat awal apa cuman Ora. kerjek aku dadi imam Iya, kuwi. iya. Nah, ketika nek salat maghrib kan biasanya suaranya bantar seru moni. Heeh, terus Moni kan suara dewe kan Liri. liri. Nah, ketika Seru, ya? Makin seru. Harus seru ya boleh, wong liri ora apa-apa. tapi Wong sampean dhewe kan salat dhewe. kon seru kok. Seru Ini dhewe ora kan. seru. Seru malah disunat. maghrib isak subuh ku tetep pun seru. Sunai Dewe seru. apa berjamaah. Sunai seru. Sunai. Lebih baik itu seru. Tapi tidak wajib. Seru jahar. Oh, Al jahru fi Tidak, maudhihi sunnatun. Jahar atau membaca keras di tempatnya itu sunnah. Meskipun dia sholat sendiri. Sama sholat dewe nang omah. Seru, bujur nyaman. Bila Pak Imam sapa kan. Imam relangane yo kae. Terus. ada koyo kuwi mesti sih omong merek aku iki. Jangan-jangan ada selingkuhan. Itu panen. Kalau sing ngerti Iya panen. Lagi banget iki. Lah makmume malaikat sih, Bro. Karena di situ ya sholat sendirian pun sampean bisa diniati imam. Cara apa ya? Imam bisa barangkali ada ada usul. makhluk Oh, gitu. yang juga mau ikut sholat jamaah. Palango. Tapi aku pernah krungu yo kan aku ya, pernah krungu kajian, aku pernah. Iya, apa diperbolehkan Iya, disunat boleh. apa diperbolehkan. Berarti cara ngono lebih aman. Kuwi yang sekalian ya. Niatin imam gitu. Iya, nek sampean punya keyakinan kok di wong sing ngene sing ora. Jadi biasa sumpah yang karo iki. Abane ora krosak sik be. Langsung minggat gitu. Langsung nyebut. Assalamualaikum.
Waduh. Aku sholat batal. Misalnya lawang kaki atau langsung jingkrak. Berarti kan salamnya urung sempurna tapi jingkrak. Urung niat keluar kadi sholat. Bisa batal. Balik ini mana gitu. Tapi aku tahu kuwi nang musola piye. Kaget. Orang jam 3 tahajud lah gue pas tahajud itu sih ana kuwi krungu wong wudu. Kan korsak-korsak nang gue. Terus krungu pelakone juga glet-glet gue. Lebar gue kok ning koyo iku salat nang guriku. Tapi ora nunduk. Iya kira aku salam ora wong. Aduh. Ya kepikiran iki. Banyak nganti nyong salat tahajud kok timbakmu ya kok kan. Kepikiran itu. Beres, rata Orang salam rono. Oh, no, piye? Blayu. selingkuhan ya. Tapi ya ora apa-apa. Ngono sama sadurunge salame sama niku harus mufarakah dhisik. Salam dhisik. Waya jusulan benang apa ya tamma yen to yen to makmum sopal huru wong merdeka bil abdi lawan kawula wal balulan menang so balik bil muraidi lawan bocah kang urung balik. Di sini bahasanya boleh orang wong merdeka makmum dengan budak. Tapi nek lanang karo lanang ndak boleh lanang makmum karo wadon. Ndak boleh. Meskipun pinter atau orang dewasa makmum dengan anak kecil boleh. Selagi anak kecil itu bacaan dan sholatnya sudah sah, sudah betul. Iya. Amma sobi anu te bocah cilik ghairul mumayyizi kang durung tamyiz fala yasihu monggo rasah awal iktida umanut bi lawan sobi. Bocahe urung ngerti apa-apa dimakmumi rasah. Wala tasi ulan rasa apa kudu turajul manut wong lanang bi imroatin lan wadon. Dadi wong lanang makmum karo wadon rasah. Meskipun wong wadone mau bunyai. Cuma santri nang dadi santri, wah bunyai salat aku tak makmum. Sekali-kali mau bunyai gitu. Ora kena. Gila lu kok jawang tokong. Wala bihungsa lan ora Ora itu bae kaya kuwi. wandu muskilin kang apa ke kang muskil kuwi meragukan kan muskil kuwi ora jelas lah. Wala hum salam wong wandu muskilin kang ora jelas biuratin kelawan wong wadon. Wala bi muskilin an ora lawan wong kang muskil wandu. Tidak boleh atau tidak sah wong lanang manut karo wedon. Wandu wandu sing ora pati jelas apa wandu karo wong wadon itu juga tidak sah. Artinya posisinya lanang wandu wadon. Ya. Wadon oleh makmum karo wandu, wadon oleh makmum karo lanang. Tapi ora kena mengisor, Atau diwali. ora kena diwali. Lanang makmum karo wandu ora kena. Lanang pemenah karo wadon ora kena. Posisi tertinggi tetap lanang. Lanang. Wala qorilan ora wong kang maca. Wa huwa utawi qori iku man wong yuksinu kang pinter apa Al-Fatihah
pinter al-Fatihah ta ing Fatihah. Ai la yasihu tegese ora sah apa tidak oleh manut korek bibumi yen kelawan kang kudu wa min iku man wong yukhilu kan merusak sapa man biharfin kelawan huruf au tasdidatin utawa tasdid minal fatihati saking Fatihah. Tidak boleh ya atau tidak boleh wong sing pinter membacanya makmum dengan orang yang bodoh baca. Ya sing dimaksud bodoh ngene wa man yahilu biharfin bacaannya ngerusak dari huruf atau tasdidnya bacaan surat Fatihah. Wong sing pinter merampai sing kudu kan maju. Kuwi ora pas nang ngono. Pas yo. Ngerti kok. Hatta bocah cilik, hatta meskipun bocah cilik bacaannya wong karang wis lulus TPQ wis urip kok. Wis ditasheh nang Pekalongan kan yo pinter kan ya kuwi. Cap. Terus ana wong tuwa macane wis angel. Wala lho. Ojo kok mentang-mentang tuwa. Sampeyan bila cilik ngerti apa nyok sing tuwa ora kena. Alhamdulillah. Ora kena. Jadi, mestinya di persoalan imam kita itu harus sadar diri. Kalau memang di situ ada orang yang bacaannya lebih fasih, maka lebih baik orang yang lebih fasih itu lebih disuruh untuk maju. Karena apa? Meski wong pinter bacaan, nek ora diperintah kan ewuh. Darani keminter, nanti terus kemakilan. Oh, maka di sini dibutuhkan kebijaksanaan dari orang yang penguasa di musola yang musola itu kan maksudnya. Karena sholat itu bukan persoalan kedudukan yang kursinya perlu direbutkan, itu tidak. Jangan kemudian kita merasa bahwa ketika kita jadi imam itu secara status sosial itu naik, wah beres, aku tidak. Naik derajat ya. Bukan. Itu persoalannya. Panas lagi. Karena sekalipun anak kecil kalau memang bacanya lebih fasih, dia yang lebih berhak menjadi imam. Lah nek biyene fasih Mas, gelar wis tuwa kan Pelo. iya. Yo kan biyen. Fasih kan biyen. Lah ketika wis tua dadekke rusake bacaan kok. Ada lebih fase lagi. Malah membrengkeng. Lah ya padha karo maune korik saiki dadi kenang stroke ora bisa ngomong yo tetep ndak bisa. Dudu korek mana ketemu nih? Ndak bisa. Orok. Apalagi di sini kan apa wawala qori. Qori itu orang yang fasih ahli dalam membaca kan. Membaca itu ya saat itu bukan kok secara historis biyane wong pinter saiki. Orang pinter karena ada sesuatu, tidak pintarnya itu biarkan ada sesuatu. Satu memang karena mungkin penyakit Efek selingkuh. Jadi pelo. Jadi pelo. Alasan Kayak terbaca dan les. cuma seorang mulai sarah sopal musanifu marang kita disuruh tilkuduati marang syarat manut dikauli kelawan dan musone wa ayyu maudhi'in utawi dindine panggonan sholat iku sholat sunah fil masjid ing dalam masjid bi sholatil imami kelawan sholat imam fi ing dalam masjid ay fil masjid tegese ing dalam masjid wa huwa tamamum ayil makmumu tegese makmum iku alimun ngerti bi sholati kelawan sholat imam ayil imami tegese imam bi musyahadatil makmumi oleh
merui makmum lahu marang imam au bi musyatatihi utawa kelawan oleh ningali makmum ba'da shafin ing setengah shaf adza mongko nyukupi hu ing makmum ai kafa tegese nyukupi hu makmum apa zalika mongkono alim fi siratil iktidai ing dalam saya manut bi kelawan imam. Berikutnya adalah Kemusanab ini memberikan isyarah syaratnya makmum, syaratnya mengikuti wa ayyu maudhi sholat fil masjid bi sholatil imam fihi. Artinya sholatnya dalam satu tempat di masjid itu maksudnya sak tempat. Artinya tidak boleh kita sholat itu di beda tempat dengan alasan. Lu saya ini kan imam bisa didelok nganggo TV. Pas nyalame makmum nggih karo imam besar Mekah misalkan. Enggak bisa seperti itu karena tempatnya sudah beda. Yang dimaksud itu satu tempat. misalnya apa kene misalnya kene kan jenengan lu perak kene Mas lu jamaah ning masjid ora Terus iku priye maksudnya ya ora apa-apa. ojo Ya ora apa-apa. Ojo maneh kok areng masjid ora bae jamaah areng masjid mau aku salat apa mau salat prek jamaah nang Mas ora kae iki. ya iya sih Lah masalahnya nang apa? Menyinggung. Sing dadek neraka iki ku ana musulan lho sing imame. Gara-gara sing imame nang omah. Itu di masalah. Itu di masalah kuwi. Imamnya orang mangkat ki. Masjidnya diambruk. Ya mau lho. Itu jadi masalah kuwi. dari musola dilewati dari musola kono Nek gue sih ora ono masalah Mas. Angger pembagian berkat dilewati ku sing repot. Nomor bagian. lah maknane kan tekan kono Mas jenengan musola perak di sholatin kono ya berkat ora Karo mana nih? Mengaku kono wae. Jalan kono bae kuwi. Ora iki kampung jerak Slepa iku. Nah, kemudian Ya mari syarat berikutnya anak itu aja tiap alimun bisolatihi. Di dalam sholat jamaah itu si makmum itu mengetahui keberadaan imam. Mengetahui keberadaan imam itu bisa dilihat imamnya atau au bimusyahadatihi ba'da shafin atau saya melihat sebagian dari shaf itu biasanya yang paling belakang. yo kilometer ketutupan makmume. Iya ras, orang makmum akeh. Orang mungkin aku karo imam ning ngarep kan, tapi kan aku karo makmum ning ngarepe. Nah itu sah. Nah, Hitungannya masih satu ini ya. Lingkup aja. Salat jamaah ya. iya. Nah, sekarang di masjid ini kan banyak yang belakang itu dikasih TV. Ya layar lebar wis. Iya kan, karena lah itu boleh apa tidak? Kalau masih dalam panggonan sing podo itu Masih satu lingkup ya. ya contoh imamnya nang dhuwur tingkatnya masjidnya 5 malah imamnya nang ngisor makmumnya nang ngisor nang ngisor loh dia kan tidak bisa lihat jauh kan dan yang di depannya kan dia tidak bisa melihat imam dan tidak bisa melihat shaf di depannya Dipantu iki kamera. nah dibantu kamera tapi ya masjid ya masih ono terusane kan artinya ada pintu Ada pintu lah. ada pintu yang bisa nah kalau itu masih sah
karena masih dalam satu tempat. Yang tidak sah tadi itu masjid lagi sian live sholat, aku makmum nang omah. Lalu ini terjadi sih corona. Mati lampu ngapir. Ya ora sah tetep meskipun corona. Orang sih sebagian gue. Tetap nggak bisa, harus jamaah itu dalam satu tempat. Yang barang 3 garis lurus, ternyata ngadege ning ngarepe imam, Mas. Ya ora sah. Makmu yang buri kok. Ora sah. Makanya hati-hati masjid dalam tata letak masjid itu yang repot itu sok buri itu mengikuti masjid, mengikuti jalan. Kaya masjid ku lho Mas, biyen. Iya. Nah, kaya ngono kan kan digarisi. Barang wis rampung salat Id aku kan lihat ngono, digarisi kono ngarep masjid. Garisan iku nang ngarep masjid asli. Dalam berarti nang dalam. Iya sing lor dhewe kono. Iya lah sing Dia masjid toh. Ini kan jalan. Dalane kan mencong oke. Iya, iya, Mas. jalan. tangannya agak melingkar kan. Lah, garisannya kan misalnya ngene. Lah karena dalan iki semakin kene kan digaris. Akhirnya garisan sing paling ngene kan ning wis nang ngarep masjid. Cara dilurusake. Nang imam. Iya nang ngarepe imam. Lah iki sing ngrasa ngene. Berarti sing sop-sop iku tok lah, yang belakangnya enggak ada masalah ya. Ya ning belakangnya ya ora masalah. Iya. Karena seharusnya kalau memang di garis itu yang diberlakukan untuk bisa sholat itu ya di belakang. Orang kok di dalam ini. Jamaah nggak tekan ngomong iki. Angger ditarik garis, iki wis nang ngarepe iki. Iya, tanpa sadar iku ya. Iya. Orang kepikiran ngono kadang. Pernah itu. Lah saiki garisan masjid ka tekan ngarepe Masjid Maud. Makam. Iya tekan gang makam kae. Cara ditarik garis kan wis nang ngarepe masjid. Wis mendingan garis sing rene emang itu lho. Iya, nek sing itu sing ngaramin Indomaret kan ini aman. Tekan buangan ora apa-apa. Iya. Tetap di belakang kuwi. Tapi kan waktu itu garisnya emang penuh sampai ngono enggak gitu dok. Kalau misalnya enggak penuh kan berarti aman. Iya, tanahku tuh. Iya. Banyak betul tahu. Tapi si pembuat garis itu juga harus paham. Iya, betul. Karena kita tidak bisa memastikan, bisa jadi meludak kan. Sing sholat ya sah saja. Artinya tidak karena keyakinannya Di belakang gitu. nah, kecuali wis ngerti. Wis ngerti no. Iya. Maksain. Tetep kuwi. Beda lagi. Tapi anggar sek kadung kedadan sing salah, sing dosa, sing garis. Hakim garis Lu sing gawe garis lan diperintah imame kok ya berarti sing salah imame. Lah imame diperintah nyong diperintah kiai ini kok. Ono kabeh. Iya, balik mana ini kata makmu ya. Lah itulah pentingnya ngaji itu kaya kuwi. Ini iki. Walaha ilu lan orang ngaling-alingi iku maujud hunaka ing dalam ngono panggonan ai bainal imam wal makmum tegese antara imam dan makmum jaza monggo nang apa tidak umanun bi kelawan imam wa baru lan den bilang opal musa fatul madkuratu pelakon kang tinutur min akhir masjidi saking akhir masjid wa ingkang lamun ana sapa imam wal makmum iwal masjid lan masjid imma qadaan ana kalane ora au binaan utawa bangunan fasyartun monggo utawi syarat iku ala yazita yen ora luweh apa ma barang bainahuma ing dalam antara imam lan makmum ala salah samiati qirain ing atase 300 kira wala yakun yen ora ana bainahuma
iku antara imam lan makmum apa kailun aling-aling. Maksudnya antara makmum dan imam itu tidak ada penghalang. Meskipun misal antara masjid dan halamannya, halaman tadi itu berbentuk lapang, tanah lapang. Selagi makmum terakhir karo nyong sing imam makmum nang mburi pisan mburi terus wis loncatan ora-ora itu tidak lebih dari 300 dirham. Tapi kalau lebih tidak boleh, artinya tidak sah. Kan antara si makmum kan nang masjid, ya. Makmum apa imamnya nang masjid, maka wa ingkana imamu wal makmum, jika antara imam dan makmum fil ghail masjid imma qadaan au binaan fasyartu alla yazida ma bainahuma ala salasami antirohin. Jaraknya itu tidak lebih dari 300 dirham. 300 dirham ya kurang lebih 300 meter. Masa dirham bisa jepolan kurang lebih kan 1 meter. Berarti nang kamar saya. Tapi kan ada penghalang. Lah, pertanyaannya gini, misal masjidnya mau di gerbang. Sama nujuk-ujuk sholat neng jaba ning masjid. Gerbangnya tutup mana? Nah, itu tidak sah. Kecuali gerbangnya buka. Jadi ada akses. Wih, nang kamar. Halo. Makane bolong ya. Sudah buka tuh. Mulane musola ngene kon bobol arek mamusut yo men ada akses. Ngono. Maksudnya tembok ae yo, tembok lawas. Iya. Nggak sah meneh lah ya. Iya. Nek sing mburi sih ora masalah. Sama sing mburi jelas sing pintu sebelah mburi. kono iya. Lah sing ngarep kan harus ada akses kan. Tapi nek kaya wingi kan sebelum dibobol kan sering cendalannya dibuka itu merupakan akses atau enggak? Yo, termasuk. Ngelok sih, delok. Kan lagi sebelum dibuka loh, lagi kan sekarang sudah jadi pintu, tapi sebelumnya kan jendela. Mungkin mengantisipasi yang lebih baik. Sing penting kan Bukan. katon sih jendela yo ono. Aslan fi qassi sholati wa jami'a iki ning gawe tekan kosolan salat wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamdan syakirin hamdan lillahi hamdan. Allahumma fa'alna bima wa alimna ma yanfa'una wa rizqna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamun ala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syuting mana ini?